من حضرة سيدتنا خديجة الكبرى من حضرة سيدتنا فاطمة الزهراء ثم إلى حضرة الحسن البصري من حضرة نجول القبة من حضرة الشيخ محمد الهاجين من حضرة الشيخ منصور بن المدني إلى حضرة مهاجر أحمد بن عيسى من حضرة بقي المقدم محمد بن علي بعد من حضرة الشيخ عبد الرحمن سكر إلى حضرة الشيخ أبو بكر بن زري إلى حضرة أبي عمر الموز إلى حضرة أبي عبد الأسود إلى حضرة الشيخ محمد البنجلي إلى حضرة الشيخ كشف الأنوار البنجلي إلى حضرة الشيخ شريف عبد البنجلي إلى حضرة الشيخ أبو محمد أمين بدر البنجلي ولجميع مشايخنا ومعلمينا وعلى أزواج وذرياتنا المطاوع وعلى الرجال من الجنة ثم الفاتحة إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ثم الفاتحة أن الله يرزقنا العلم النافعا والعمل خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى والسلام في ذلك قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نية أن الله ينبه قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى ولا ببلغنا والموت على دين الإسلام بلا منها الابتهاء بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulama'i fid darin amin. Sambungan daripada kitab Tafsir Qabil daripada bicara tentang al-wudu, fadil wudu, keutamaan daripada berwudu. An Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun man jaa'a bihinna yaumul qiyamati ma'al imani dakhala jannah. Riwayat daripada sahabat Abu Darda menyebutkan telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib Nabi pada siapa yang melakukan 5 perkara disertai dengan imannya, nantinya di hari kiamat pasti dakhala jannah, dia masukkan ke dalam surga Allah. Yang pertama, man hafaza 'ala shalawatil khamsi, itu adalah orang yang menjaga 5 waktu tepat pada waktunya. Di sembahyang 5 waktu tidak ketinggalan. Fi mawaqitihinna, pada waktunya, wa wudu'ihinna, dan sempurna wudunya, wa ruku'ihinna wa sujudihinna, ruku dan sujudnya sempurna. Kita janji Nabi. Wa man adda zakata min malihi thayyibatan biha nafsahu. Yang kedua adalah menunaikan zakat hartanya. Apabila punya harta, dikeluarkan zakatnya. Min malihi, dengan dikeluarkan zakat tadi hatinya senang, artinya mengeluarkan zakat harta itu ada sedih pada waktu mengeluarkan zakatnya. Waktunya menunjuk, misalnya menunjuk zakat harta pada orang yang diserahkan, jangan wajahnya wajah yang sedih, jaga pulang dua harta pulang ini, karena itu kan artinya tetap senang, riang, gembira, artinya tunai zakat hartanya. Kata Nabi, lalu sabda Nabi, demi Allah, demi Allah, wa ayyama Allahi la yaf'alu dzalika illa mu'minun. Orang yang mengeluarkan zakat hartanya itu tidaklah dapat melakukannya kecuali mukminun, orang yang beriman. Wa man shoma Ramadan, kemudian itu adalah orang yang melakukan puasa bulan Ramadan, 2 bulan lagi, 2 bulan setengah lagi Ramadan pulang. Wa hajjal baita in istata'a ilaihi sabila, yang keempat orang yang mampu menunaikan haji ke Baitullah. Jadi bagi yang mampu haji itu tidak dipaksa. Jadi ada keuangannya, ada istitoah zahirnya, ada istitoah batinnya, maka sudah lengkap. Jadi dua-duanya kemampuan
ada, kemampuan batinnya ada. Misalnya kemampuan zahirnya ada, kemampuan batinnya ada. Misalnya orang yang mau jalan yang dipaksakan juga. Jika ada kemampuan dua-duanya ada. Wa adal amanata qalu ya Abu Darda. Yang kelima, orang yang menunaikan amanah. Apa itu? Qalu ya Abu Darda, mereka berkata, ya Abu Darda, wa mal amanatu? Apa itu amanah? Yang kau dengar dari Nabi itu? Qala al-ghuslu minal janabati. Yang dimaksud dengan amanah di sini adalah orangnya mandi junub. Apabila sudah balik, sudah apa-apa tadi, bertemu dua khitan, berhubungan daripada suami istri, maka wajib-wajiblah nanti mandi junub. Kalau lagi dingin apa ini? Dingin ya, kalau mandi junub, nyamannya baju dalam campur aja lagi. Tiwas main, musim dingin, mandi boleh. فإن الله تعالى لم يأتمن ابن آدم على شيء من دينه. Rasulullah SAW juga bersabda, kata Nabi daripada sahabat Abu Hurairah menyebutkan, li Bilal, suatu hari Rasulullah berkata dengan Bilal. Li Bilal ini adalah budak yang dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar, kemudian menjadi sahabat lawan Nabi. Orangnya orang kulit hitam. Bilal itu orangnya rajin, cangkal. Apa kata Nabi lawan Bilal? Inda sholatil fajri haddatsani. Nabi pada waktu itu berkata lawan Bilal sesudah sholat subuh. Haddatsani bi azka amalin amiltuhu fil Islam. Lalu kata si Nabi lawan si Bilal, wahai Bilal, ceritakan kepadaku dari Nabi, amalan terbaik bagimu ketika engkau masuk Islam itu apa? Nabi bertakun lawan si Bilal. Fa inni sami'tu lailata, kata Nabi, semalam aku mendengar na'laika khashba na'laika, semalam aku mendengar bunyi dua serakan sandal engkau, bunyi dua sandal engkau bil jannati, kadang-kadang dalam surga. Aku dihabari oleh si Jibril bahwasanya apa? Aku pada tadi malam selalu mendengar dua sandal engkau di dalam surga. Sudah. Faqala, lalu dijawab oleh si Bilal tadi, ma amiltu amalan fil islami, kata Bilal, wahai Rasulullah, tidaklah ulun ini mengerjakan suatu amalan pekerjaan ketika ulun sudah berislam itu, illa azka indi man anni lam atahhar quhuran fi sa'atin, la utahhir quhuran fi sa'ati lailin aw naharin illa shallaitu li rabbi. Kata si Bilal tadi, kecuali gawian ulun bau wajah, baik siang dan malam. Jadi gawian ulun wahai Rasulullah, pada siang malam itu adalah ulun manfaatkan habis wudu tadi, ulun sembahyang beberapa rakaat. Artinya kada terhitung rakaatnya, itu juga gawian ulun tadi. Illa shallaitu li rabbi adna ma qadarani wa fi akhar ma ahdatsu illa awjadtu tahara wa ma tatahhartu illa shallaitu raka'ataini wa qala. Dan adalah yang ditentukan Allah Ta'ala bagiku, kata Bilal itu. Riwayat yang lain menyebutkan tiadalah ulun ini berhadas, artinya batal, kecuali belum selalu berwudu, artinya berwudu memperbaharui wudu terus tadi. Dan tiada ulun berwudu, kata Bilal tadi, kecuali
habis wudu melakukan sunnah-sunnah kedua rakaat tadi. Itu aja kalian kata sembilan tadi. Allah alam dan Allah yang lebih paham mengetahui. Itu sering menancap Nabi mendengar dua sandal Bilal dalam surga. Itu aja kalian ada yang lain lagi. Babu sholawatil khamsi, bab daripada bab sembahyang yang 5 waktu. Qala al-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu, berkata orang kitab radhiyallahu ta'ala anhu, haddatsani Abi rahimahullah ta'ala, haddatsani Ahmad bin Yahya, haddatsana Ahmad bin Mansur, haddatsana Hawdatu ibni Khalifah an Auf ibni Abi Jamilah an Abi bin Hani an Syahrid ibni Hawshab an Abdullah ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala idza kana yaumul qiyamati, riwayat daripada sahabat Abdullah bin Abbas, apabila nantinya adalah hari kiamat, waja'al khalaiqu fi sa'idin wahid, maka berdirilah, berkumpullah semua makhluk, berkumpul semua makhluk, jinnihim wa insihim wal umami, dari bangsa jin, bangsa manusia, dan bangsa-bangsa atau umat-umat yang lain. Disiyan sufufan, mereka itu dikumpulkan di tempat yang luas, sufufan bersop-sop mereka dalam keadaan menundukkan kepala. Fayunadi munadin, lalu waktu itu adalah diseru, dipanggil, sata'lamuna al-yawma man ashabul karami, kalian tahu pada hari ini siapa orang-orang yang mulia. Kumpul hari kiamat tadi. Liyaqum, maka berdiri, lalu berdirilah mereka, alhamdulillah billahi ala kulli halin, yang dari itu nanti adalah orang yang selalu memuji kepada Allah Ta'ala pada setiap keadaan. Mereka berdirian, yang dalamnya pernah mengucapkan alhamdulillah tadi. Fayaqumuna, mereka berdiri semuanya. Fayasrahuna ilal jannati, lalu mereka itu apa? Dibawa langsung menuju surganya Allah Ta'ala. Fa'idha akhadaha ulai thalathati manazilahum, ketika mereka sudah dibawa ke dalam surga tadi, lalu dilihat, disaksikan dalam surga itu oleh orang-orang yang mulia tadi. Fayaqumuna yunfikuna sata'lamuna al-yawma, maka siapa mereka, melihat mereka dalam surga tadi, haula'i thalatha manaziluhum, mereka menentukan mendapat tempat mereka, lam yakhruj unuqum minan nar, yang lebih nyaman daripada tempat mereka tadi. Orang yang sudah dibawa surga itu mereka dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sata'yamuna yawma min ashabul qarami liyakum alladhina tulihim tijaratul bayan dzikrillah. Lalu dipanggil lagi di mana orang-orang yang mulia. Dari orang yang memuji Allah Ta'ala sudah dimasukkan. Lalu di mana lagi orang-orang yang mulia, menurut panggilannya, la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Mereka pada waktu apapun tidak melalaikan dari perdagangan dan jual beli mereka, an dzikrillah, daripada mengingat Allah Ta'ala. Artinya sembahyang 5 waktu, di mana orang-orang yang sembahyang 5 waktu tadi. Fayaqumuna, mereka nanti dipanggil berdirian, yasrahuna ilal jannati, mereka langsung menuju atau dibawa ilal jannati. Faida akhadha haula'i thalathati manazilahum yakhruju unuqun minan nar, mereka waktu itu menuju tempat mereka dalam surganya. Fa asyraka ala khalaiqi, mereka tadi adalah bersenang-senang di dalam surganya Allah Ta'ala. Di waktu di dunia uyuh melakukan sholat dengan waktu, dan dia berlapar-lapar waktu keadaan apapun, karena di waktu itu pada gugur kepaduannya, kecuali orang sudah mati, dapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzukira anna iblisa la'natullah Allah kana yara fi zamanil awal, disebutkan adalah iblis yang dahulunya pernah berwujud seperti manusia penampak.
Setelah pada waktu itu, faqala lahu rajulun ya Aba Murrah. Iblis pada waktu itu menanyai seseorang, wahai Aba Murrah, tahukah engkau siapa aku ini? Aku ini adalah iblis. Lalu orang tadi bertanya, kaifa asna'u hatta akuna mithlaka? Bagaimana caranya supaya aku ini ingin menjadi seperti engkau, wahai iblis? Kamu hebat. Kami harap artinya manusia bermiliar-miliar dapatnya kami kalah. Apa rahasianya? Ditakuni oleh seseorang. Lalu apa jawabnya? Qala waihaka, berkata si iblis tadi, celaka engkau. Kenapa celaka engkau? Kenapa kamu tahu nama itu? Biasa kitanya, lam yatlub minni ahadun misla hadza, tidak pernah seseorang daripada engkau yang menanyai seperti ini ketika aku ini berwujud seperti manusia. Ada waninya, mana ada wani. Fa kaifa tatlubu anta, lalu katanya, bagaimana engkau ini menjadi hebat wujud seseorang tadi. Faqala rajulu inni ahabbu dzalika, bahwasanya kata si laki-laki tadi, sungguhnya aku lebih menyukai daripada pekerjaan engkau ini. Apa kayak kamu juga? Faqala lahu iblisu, maka berkata dirinya oleh iblis, ama in aradta an takuna mithli, kata iblis, solusinya, rahasianya, hendaklah aku batahin dia iblis. Ama in aradta, adapun apabila engkau mengingini an takuna mithli, bahwa menjadi sepertiku ini, batahawan bis sholati, maka hendaklah kamu parai sembahyang. Ada inspirasi ya. Artinya kau menteng meremehkan sembahyang, artinya parai sembahyang. Wala tubali minal halfi shadiqan au kadhiban. Yang kedua, janganlah engkau peduli pada bersumpah, baik sumpah engkau itu berdusta pada Bapak Iblis, atau sumpah engkau benar itu tapi lebih baik banyak dustanya, itu sumpah itu bagus. Kamu sumpah itu yang kedua. Waqala rajulu, dua macam aja ibarat iblis tadi. Maka berkata bagi iblis tadi oleh si laki-laki tadi, laqad ahadullah, kata seseorang laki-laki tadi, sungguhnya aku sudah bersumpah, berjanji kepada Allah Ta'ala, tidak akan apa? Alla ada'as salata, tidak akan meninggalkan sembahyang atau salat tadi. Sudah berjanji dia. Wala ahlifu yaminan abadan, dan tidak pula bersumpah dengan sumpah yang berdusta sepanjang umurku. Faqala lahu iblisu, maka berkata bagi laki-laki tadi si iblis, ama ta'lamu ahadun minni bil ihtiyari ghairaka. Lalu jawab iblis, tiada seorang pun yang belajar kepadaku dengan menipu seperti ini. Berarti dia menipu aku, iblis. Tidak pernah seseorang yang menipuku dengan perkataannya kecuali kami ini. Jadi kami memancing aku aja. Nah, kami menipu aku iblis nih. Sudah mau benahi tapi pada mau. Bagaimana kisahnya? Yusuf iblis ini bertahun-tahun. Ma ta'lamu ahadun minni bil ihtiyari ghairaka wa ana ahadullah alla absa adami al-qadru. Sedangkan aku sudah berjanji kepada Allah Ta'ala, iblis tidak akan menasehati manusia yang baik-baik. Rupanya kali ini aku sudah kebobolan iblis tadi. Setelah itu lalu iblis tadi menghilang, ampih berwujud kayak manusia, karena itu manusia.
Asalnya pada ini berjumlah loba pada apa iblis. Tapi setelah ditakoni yang tadi, selamanya api bermuncul berwujud seperti manusia. Ya nak kayak jadi iblis. Kemudian kayak jadi wali bertambah karena pernah ditipu oleh manusia. Tapi manusia ini ada tiap iblis kan. Pertama tadi, ya itu kalahnya kesesatan tadi. Wa Ja'far bin Muhammad an abihi an jaddihi radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu fardhatun lirabbi. Daripada Muhammad, daripada ayatnya, daripada kakeknya radhiyallahu ta'ala anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu fardhatun lirabbi, bahwasanya sembahyang itu adalah kesenangan Tuhan tadi, keridaan Tuhan, artinya Tuhan senang. Bayang tadi tabaraka wa ta'ala wa hubbul malaikati, dan dicintai atau kesenangan para malaikat. Sembahyang tadi, berarti kita sembahyang malaikat senang berarti kita. Yang ketiga wa sunnatul anbiya'i, adalah sunnahnya atau gawian para nabi. Wa nurul ma'rifati, dan cahaya daripada mengenalnya kepada Allah. Wa aslul iman, dan asalnya daripada sumber iman. Ini orang itu sembahyang tapi imannya masih ada dalam diri seseorang tadi. Wa ijabatud du'ai, dan termasuk juga adalah diijabahkan terkabulnya doa. Wa qabulul a'mali, dan diterimanya semua pekerjaan kita. Artinya setelah mengerjakan sembahyang, semua pekerjaan yang kita gawe niscaya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya. Wa barakatun fir rizqi, dan berkah pada rizkinya seseorang tadi. Dan berkah rizkinya, maka adalah dia mengerjakan sembahyang lima waktu tadi. Wa rahatun lil abdani, dan adalah menjadi rahmat, menjadi penyejuk lil abdan, bagi seluruh jasad atau badan. Wasilahun alal a'da, dan senjata bagi melawan musuh-musuh Allah. Dan orang sembahyang itu cahayanya luar biasa. Artinya orang membuat jahat pun umumnya ada dilindungi Allah Ta'ala, ada jadi. Wa karahiyatun lisyaitani, dan kebencian oleh syaitan. Jadi kita sembahyang, kita sholat itu syaitan itu muar sangit oleh kita. Berarti umumnya syaitannya manusia, berarti syaitan juga. Ya Allah, tapi orang kalau mau sembahyang sakit, kalau mau sembahyang itu syaitannya kok. Syaitannya masuk ke dalam tubuh manusia. Bahaya. Wa syafi'un baina sahibiha, dan menjadi syafaat bagi orang yang melakukannya. Jadi kita sembahyang itu, sholat itu nantinya berwujud dan menjadi penolong bagi orangnya. Wa baina malakil mauti, dan menjadi penolong nantinya ketika berada di hadapan malakul maut. Tahu pada hadisnya, bila hendak mencabut malakul maut dari kepalanya, pepandir amal ininya. Bila malakul maut mencabut dari sebelah kanannya, pepandir gawian ininya. Jadi syafi'un di sahibiha. Wa sirajun fi qabrihi, dan menjadi terang atau penerang fi qabrihi, dalam kuburnya. Yang penting masuk kubur terang dulu. Fi qabrihi wa firasyut tahta jambihi, dan menjadi hamparan, menjadi apa? Menjadi tilam ketika dia
dimasukkan dalam kuburnya. Artinya kubur empuk tadi. Kayak orang berapa di dalam alga, orang kanyol banyak berapa itu di dalam kubur kita dalam empuk hanyut. Malaikat akhir pun datang ada tahu hanya mana empuk berapa. Wa jawabun ma'a munkarun wa nakirin, dan nantinya sholat itu menjawabkan dari pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Bila nyaman belum kita kalau menjawab, datang gawian sembahyangnya empat menjawab apa? Bilanya sembahyang empat menjawab apa? Mungkar dan nakir pada wanita lagi banyak pertanyaan. Karena sembahyang turun tangan juga. Karena mulutnya lagi gawian sembahyangnya terutang langsung. Wa mu'annisun fi qabrihi, dan menjadi kawan pendampingnya fi qabrihi, dalam kuburnya, ila yaumil qiyamah, dia sampai hari kiamat. Jadi tenang, jinak, tenang, rasa hendak saja kubur lagi. Tidak dibangkitkan dari kiamat hari apa ini, jangan bingung. Banyak menenang kubur sudah, karena ada kawan yang menenangkan tadi, kawan karibnya ada. Faida kanatil qiyamatu, apabila telah terjadi kiamat, sholatis sholatu dillan fawqahu, jadilah sembahyang itu menjadi menaungi fawqahu, di atas kepalanya. Watajan ala raksihi, dan menjadi mahkota di kepalanya. Ala walibasan ala badanihi, dan menjadi pakaian di badannya. Menuran yas'a baina yadayhi, dan menjadi penerang di antara hadapannya. Orang gadap, orang kegelapannya terang terus. Wasitran bainahu wa bainan nari, dan menjadi titik antaranya dan antara api neraka. Wa hujjatun lil mu'minin, dan menjadi dalil, menjadi hujjah, menjadi apa lagi? Menjadi tukang jawab nantinya bagi orang beriman baina yaday Rabbi tabaraka wa ta'ala, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa thaqalan fil mawazini, dan menjadi pemberat pada timbangan amal kita. Wa jawazan ala sirati, dan menjadi penolong ala sirati, melewati siratal mustaqim. Wa miftahan lil jannati, dan menjadi kunci bagi surganya. Li'anna sholata tasbihun wa tahmidun, karena sungguhnya sembahyang itu ada ucapan tasbih, wa tahmidun ada ucapan tahmid pujian, wa taqdisun ada ucapan daripada menyucikan Allah Ta'ala, wa ta'zimun, dan ada membesarkan Allah Ta'ala, azim, membesarkan Allah Ta'ala ketika apa? Ketika kita sujud, ta'zim lawan Allah. Wa qiraatun, karena sembahyang itu juga ada bacaan-bacaannya, qiraatnya. Dan terakhir adalah sholat itu wa du'aun, ada doanya. Doanya pemungkas, penutup. Jadi setiap apa-apa aja penutup dengan doa. Habis gerakan-gerakan, habis pujian, habis tasbih, itu dengan doa. Wa inna afdhalal a'mali kullaha as-sholatu li waqtiha, dan sesungguhnya sebaik afdal pekerjaan itu semuanya as-sholatu li waqtiha, adalah sembahyang pada waktunya, artinya pada awal waktunya. Wa anil Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-shalat. Daripada Imam Hasan al-Basri menyebutkan bahwasanya Rasulullah bersabda, ujar Nabi, awwalu ma yuhasabu, awal-awal daripada yang dihisab nantinya pada hari kiamat oleh hamba itu as-sholatu, adalah sholatnya, sembahyangnya. Fa in kana qad atammaha, jikalau adalah dia sungguh menyempurnakan sembahyang tadi, sempurna rukunnya, syaratnya,
sebab dengan syarat belajar. Huwina alaihil hisab, dimudahkan atasnya hisab amalnya. Wa in kana qad ittaqasa minha syai'an, sekalipun jikalau adalah kurang daripada pekerjaan sholatnya tadi, ada yang kurang. Qala Allah Ta'ala li malaikatihi, Allah Ta'ala berkata langsung malaikatnya ketika dihisab amal tadi, dihisab amal oleh malaikat, lalu ada kurang, jadi Allah Ta'ala oleh malaikat, wahai malaikat, apakah ada kurang hambaku itu? Hal li'abdi min tatawu'in, apakah inya pernah menggawi nang sunat ada? Lalu dia malaikat di oleh malaikat catatan-catatannya, oh ada, wahai Allah Ta'ala, ini ada menggawi nang sunat ada. Fa'atimul qaridah, kata Allah Ta'ala, maka sempurnakan oleh wahai malaikat yang pandu tadi minat tatawu'i, dari yang sunatnya, artinya ambil dari yang sunat-sunatnya, mana pali dari yang kurang tadi. Itu maksudnya yang sunatnya, mana pali yang kekurangan, mana pali lubang-lubangnya, ada yang lubang kita pali tadi. Kalau kita ada lubang harus gimana ilik kerimatannya, cuk orang bisa bicara tidak terikat itu malah berlubang-lubang. Wa intama jara jamil amal ala hisabi dalika, dan dari sinilah berlakulah semua amal atas dihisabnya yang tadi. Setelah dihisab sembahyang, lalu dihisab amal-amal yang lain itu. Wa yuqalu, nah itulah daripada kemuliaan orang yang menggawi sembahyang tadi. Dari sembahyang jiwa fa'amal ilmu, kemudian ada ilmunya. Fa'ala thalathati awjuhin, daripada ilmunya itu diketahui 3 macam daripada sembahyang. Awaluha, yang pertama, an ya'rifa al-fariidata minas sunnati, bahwasanya mengetahui yang fardu itu minas sunnah, daripada yang sunnah. Jadi kita tahu bahwasanya nama sembahyang kita tahu itu fardu, bukan sunnah. Lianna sholata la tajuzu illa bihi, karena sembahyang itu tidaklah berlaku kecuali yang difardukan dengannya. Watsani, yang kedua, an ya'rifa ma fil wudu'i, dia mengetahui tentang cara berwudunya. Wassalati minal faridati, dan mengetahui cara sembahyang fardu. Wassunnati, dan mengetahui cara sembahyang yang sunat. Fa inna dzalika min tamamis sholati, karena sungguhnya demikian itu daripada kesempurnaan sembahyang atau salat. Watsalitu, yang ketiga, an ya'rifa qaida syaitan, bahwasanya dia menggawi sembahyang yang fardu tadi, dia tahu pasti ada gangguan tipu daya syaitannya. Jadi kita nak menggawi yang fardu, pasti syaitan itu gatal-gatal gangguannya. Selain gangguan syaitan yang asli, gangguan daripada contoh-contohnya, gangguannya apa? Anak menggawi sembahyang, ada orang datang sampai habis waktu, ada TV rame, ada di handphone rame, gangguan-gangguannya. Iblis gak ada hawa, di masukan iblis tipu dayanya lewat handphone, lewat TV, atau lewat rame-rame. Iblis mau mengganggu ini, aku gangguannya lewat ini, aku masuk makan iblis. Fayakhudha fi muharabatihi, maka jalan salah satunya adalah bil jihadi, melawan daripada gangguan tipu daya syaitan iblis tadi, dilawani. Wa amal wudu bitapatamahu, adapun daripada wudu itu kesempurnaannya di thalathati asya, pada 3 macam, secara garis besarnya aja. Awwaluha, secara rincinya belajar. Awwaluha an
minal ghilli wal hasadi wal ghisyi. Wudu sempurnanya adalah bahwasanya engkau itu sama seperti membersihkan hati engkau minal ghilli daripada tipu daya, wal hasadi dari dengki, wal ghisyi dari dendam. Jadi kita berusaha dengan membasuh hati kita juga. Wa tsani an tutahhiral badana minad dzunub. Bahwasanya yang kedua daripada kesempurnaan wudu itu adalah membersihkan badan sama seperti membersihkan badan minad dzunub daripada segala dosa. Anggap seperti membasuh awal semua tadi selain daripada mandi. Watsalitsu an taghsilal a'dha'a ghuslan sabighan bi ghairi israfin fil ma. Yang ketiga bahwasanya engkau membasuh anggota-anggota wudu itu sebagai basuhan yang lengkap bi ghairi israfin, tanpa berlebih-lebihan fil ma'i pada penggunaan banyunya. Walaupun wudu di sungai, kalau kita wudu di sungai bangai yang paling wudu padahal banyu juga mengalir di bajunya tuh ada datang tohir soh saja itu. Dan itu berubah karena sebab tanah, dan kita karena perawatan. Wudu banyu sungai langsung mau katalan. Kita niatkan kalau wudu banyu bangkai tadi katalan ampih, apa lingkatnya? Siapa yang katalan? Katalan di rumah. Kita melihat nama gimana ini? Wa ammal libasu fatamamu, adapun ketika pakaian yang dipakai waktu sembahyang tadi, fatamamu kesempurnaannya bisalah tadi asya dengan 3 macam. Awwaluha an yakuna asluhu minal halal, bahwasanya pakaian yang kita pakai itu asalnya daripada yang halal. Ketika sembahyang pakai pakaian yang halal daripada pakaian yang jelas dan tanah. Watsani an yakuna tahiran minan najasati, yang kedua bahwasanya adalah tahiran suci yang dipakai itu minan najasati daripada segala macam najis. Kita tahu kan najis juga, kita tahu najis yang ganas, najis yang pertengahan, najis yang ringan, kita tahu ya. Watsalitsu, yang ketiga an yakuna muwafiqan lis-sunnati, bahwasanya ketika dipakai sembahyang itu adalah yang cocok lis-sunnah, bagi mengikut sebagaimana pakaian yang wajar, yang bagus. Wala yakunu lubsuhu ala wajhil fakhri wal khuyala, tidaklah memakai pakaiannya itu dengan cara fakhri wal khuyala, itu adalah sombong dan megah. Artinya tidak, tujuannya untuk apa? Mengagaki pada yang lain. Walaupun memakai pakaian yang bagus-bagus, tidak ada tujuannya apa? Mengagaki pada yang lain. Wa amma hifzul waqti bi thalathati asya'a. Awwal wa an yakuna basruka ila syamsi wal qamari wal nujumi tata'ahada bi hudurul waqti. Adapun pada waktu daripada memelihara waktu sembahyang tadi, ayyakuna basaruka, bahwa adalah penglihatan engkau tata'ahada hudurul waqti, bahwasanya engkau siap daripadanya itu untuk mengerjakan sembahyang tadi pada waktunya tiba, siap ya sembahyang. Watsani an yakuna samuka il adani, bahwasanya yang kedua mendengar burangna memanggil itu ada. Watsalitsu ay yakuna qalbuka mutafakkiran muta'ahidan lil waqti, yang ketiga melihara waktunya tadi, bahwasanya hati itu adalah mutafakkiran, selalu memikirkan, muta'ahidan, mudah-mudahan kita bertemu pulang lawan waktunya. Hati-hati menjadi bagi hari tinaka itu niscaya dipertemukan dengan waktu supaya berikutnya pulang.
Watsalitsu an takuna khashi'an dzalilan. Yang ketiga, ketika memelihara waktunya tadi apa? Bahwasanya ketika kita memulai sembahyang tadi khashi'an dzalilan, dalam keadaan hina. Kenapa jadi dalam keadaan hina? Karena kita seorang hamba. Wa amma niyyatu fatamamu, adapun niatnya pada waktu memulai sembahyang tadi di salati asya adalah pada 3 macam secara umumnya. Awaluha an ta'lama ayya sholatin tusalli. Engkau tahu bahwasanya engkau itu memulai sembahyang apa, engkau tahu. Diniatkan bahwa engkau memulai sembahyang apa, tahu. Wasani an ta'lama annaka taqumu baina yadayillahi ta'ala. Yang kedua, engkau tahu sungguhnya berdiri di hadirat Allah Ta'ala. Wa huwa yaraka, sedangkan dia Allah Ta'ala melihat akan engkau. Fataqumu bil haibati, maka engkau berdiri di hadapannya bil haibah, dengan penuh wibawa, artinya dengan bujur-bujur menghadapnya tadi. Yang ada bergayaan nanti hadap itu siapa? Watsalitsu an ta'lama annahu ya'lamu ma fi qalbika. Ketiga, engkau mengetahui sesungguhnya dia tahu, Allah tadi tahu ma fi qalbika, apa yang ada dalam hati engkau tadi. Fataqrubu qalbaka, maka niscaya kosonglah hati engkau min ashgali dunia, daripada pikiran-pikiran dunia. Pikiran-pikiran dunia. Jadinya waktu sembahyang datang gimana tadi? Itu iblis Pak, ganggu tadi. Kadang di rakaat pertama khusyuk, ingat. Rakaat kedua ketiga kacau sampai tahiyatnya kacau. Ini iblis itu kata namanya budaya. Wa amma takbiru fatamamu, ada mengucap takbirnya kesempurnaannya 3 macam secara umum tadi. Awwaluha takabbara takbiran sahihan jazman, bahwasanya engkau itu mengucap takbir akan sebagai takbir yang jelas, yang nyaring jazman, sebagaimana mengucap takbirnya tadi sebagai orang yang tegas tadi. Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar, maka yang mengucapkan orang tegas. Wa tsani an tarfa'a yadayka idza udulika. Yang kedua, ketika takbir engkau mengangkat daripada kedua tangan engkau, berpintangan 2 telinga engkau. Wa tsalitsu an yakuna qalbuka hadiran. Yang ketiga itu bahwasanya hatimu itu hadir. Fatakabbara, maka adalah engkau itu mengucap takbir ma'al ta'zim, beserta membesarkan Allah Ta'ala. Wa amma tamamul qiyami, adapun kesempurnaan daripada engkau berdiri pada waktu sembahyang tadi, berarti salah satu asya 3 macam. Awwaluha, yang pertama, antaj'ala basaraka fi mawdi'i sujudika, bahwa engkau menjadikan penglihatan engkau di tempat sujud engkau, ke bawah. Jangan awal juga, jaga bawah terganggu. Apa caranya? Apa jam ini kita berapa jam supaya ada terganggu yang lain, hanya memandang sujud yang awal ada apa? Wasani antaj'ala qalbaka ilallah. Yang kedua, bahwasanya menjadikan hati engkau itu selalu kepada Allah Ta'ala. Wasani itu alla tartabita yaminan wala shimalan.